Halo para sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Nah para sahabat, untuk video kali ini kita akan bereksperimen di suatu tempat ataupun di suatu wadah. Cara bagaimana menyuburkan tanah hanya mengandalkan limbah dapur tok ya para sahabat. Seperti nasi bekas, sisa kulit buah-buahan, maupun ada tahu di situ. Nah sekarang kita buatkan videonya dengan media tanah yang kering, karena ini musim kemarau juga bersifat asam para sahabat. Nah langkahnya seperti ini para sahabat. Nah para sahabat, ini adalah tanah yang kurang subur. Yang awalnya saya ambil dari tanah yang bersifat asam, karena sekarang musim kering. Nah musim kemarau yang panjang, jadi mikroorganisme yang ada pada tanah ini cukup minim ya para sahabat nih. Nah sekarang bagaimana kita akan mengolah tanah ini menjadi subur dengan hanya menggunakan limbah dapur saja. Nah para sahabat, kita coba para sahabat. Kalau ada halaman ya bisa dilakukan di halaman. Nah kalau ada tempat seperti ini bisa dilakukan di wadah seperti ini. Karena saya ingin bereksperimen dengan menggunakan wadah seperti ini, bagaimana mikroorganisme maupun makhluk hidup dan alam memproses limbah dapur dengan tanah ini yang menjadikan tanah menjadi subur ya para sahabat. Nah karena tanah ini kering sekali para sahabat, kita coba siram ya para sahabat. Nah tanah yang kering ini kita akan coba siram seperti ini para sahabat. Nah ada suara nyes ya para sahabat, akibat sangat keringnya daripada tanah ini para sahabat. Nah walaupun sudah dibasahi seperti ini para sahabat, nah tanah ini tuh seperti halnya pasir para sahabat. Nah tuh tidak bisa menyimpan air para sahabat, tuh tidak bisa menyimpan air. Nah bagaimana kita mengolahnya? Untuk pertama kali buat tanah ini semuanya basah, alangkah baik bisa menggunakan pupuk organik cair ataupun air biasa dulu ya para sahabat. Yang penting tanah ini basah. Nah kemudian setelah ini kita masukkan beberapa limbah dapur para sahabat nih. Di sini limbah dapurnya ada bekas kue ya para sahabat ya, ada kulit buah-buahan. Nah untuk kulit buah-buahan alangkah bagusnya dan alangkah baiknya dipotong kecil-kecil. Juga ini ada tisu ya para sahabat, nggak apa-apa dimasukkan saja. Kalau biji buah ini alangkah baiknya dihindari karena biji buah ini kuat dan mampu tumbuh ya para sahabat. Nah ini ada kemangi yang busuk. Nah kemudian ini kulit buah-buahan. Kemudian ada cangkang telur. Nah cangkang telur diremas-remas saja seperti ini para sahabat. Nah biarkan saja. Ini dari limbah rumah tangga ya para sahabat, atau limbah dapur. Jadi ya pasti dapat membuat subur tanaman ini. Nah sekarang kita akan mencobanya para sahabat ya. Ini ada tahu busuk para sahabat ya. Tahu busuk juga dimasukkan karena minyaknya cukup sedikit ya para sahabat. Nah nanti ada beberapa mikroorganisme yang akan mengolahnya. Kemudian ini ada sisa genjer ya para sahabat. Nah bisa dipotong sisa genjer ini kecil-kecil saja. Lebih kecil lebih bagus ya para sahabat ya. Nah lebih kecil lebih bagus. Nah kita potong saja seperti ini para sahabat nih. Nah supaya lebih kecil. Supaya lebih kecil seperti ini. Nah tuh ada cukup banyak ya para sahabat. Ini juga bisa dimasukkan tali daripada sayuran karena ini terbuat dari bambu ya para sahabat. Ini bisa diurai oleh mikroorganisme. Seperti ini saja, lebih kecil daripada irisannya atau potongannya, maka akan lebih cepat diurai para sahabat. Nah ini hanya limbah genjer seperti ini. Kemudian masih banyak cangkang telur seperti ini para sahabat, dimasukkan saja tanpa takaran, tidak menjadi masalah. Ini juga tahu juga diremas-remas seperti ini para sahabat. Tuh. Nah
seperti ini para sahabat ya. Ini adalah sisa nasi bekas, dimasukkan saja nasi bekas juga, tidak jadi masalah. Ini nasi berasal dari tutup wastafel, berarti minyaknya sudah terbawa oleh air ya para sahabat. Ini nasi basinya cukup banyak. Nah, kita tinggal olah saja seperti ini, dikocek saja seperti ini. Nah, agar tercampur. Kemudian tanahnya bisa kita tambahkan lagi ya para sahabat. Nah, tuh. Tanahnya ada asapnya, bisa ditambahkan lagi seperti ini. Nah, kemudian para sahabat kita bisa menyiramnya. Nah, siram lagi para sahabat nih, tuh. Kalau tersiram, tanah yang pada mengeras akan dengan sendirinya hancur ya para sahabat ya. Nah, nggak apa-apa, gini aja. Nah, kemudian kocek seperti ini ya para sahabat. Kocek seperti ini agar apa? Agar limbah rumah tangga atau limbah dapur tidak berada pada satu titik, jadi bercampur dengan tanah ini. Nah, seperti ini para sahabat. Mungkin di antara para sahabat ya jijik melihat ini, akan tetapi nanti bisa dilihat manfaatnya. Nah, seperti ini para sahabat, dikocek seperti ini, sudah bercampur seperti ini. Kalau dirasa si limbah ini sudah bercampur, tidak apa-apa. Bagaimana untuk takaran limbah dapurnya? Tidak ada masalah untuk takaran, lebih banyak lebih bagus para sahabat. Jadi si limbah dapurnya itu lebih banyak lebih bagus para sahabat. Dan untuk tempat ini bawahnya bolong para sahabat, jadi air pasti keluar ya para sahabat. Nah, tidak akan menggenang seperti ini, tidak akan menggenang seperti kolam ya para sahabat ya. Setelah dirasa tercampur seperti ini, masukkan lagi kembali tanah para sahabat. Nah, masukkan lagi tanah ini. Kemudian kita siram lagi para sahabat nih. Nah, setelah tersiram seperti ini para sahabat ya. Nah, biasakan ini ditutup oleh tanah yang di atas ini agar ininya terpendam seperti ini. Ini airnya belum ke bawah karena apa? Ini karena airnya belum surut ya para sahabat, tapi ini udah mulai agak surut. Yang penting para sahabat apa? Yang penting di permukaan tidak ada limbah dapur atau limbah rumah tangga. Jangan terlihat limbahnya, kenapa? Untuk menghindari lalat ya para sahabat. Nah, jadi tidak dikerubungi lalat kalau limbahnya tidak terlihat. Nah, kalau udah seperti ini ya kita siram lagi, yang penting tanahnya hancur ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, bagaimana kalau disimpan di tempat yang panas? Tidak apa-apa, yang penting harus tetap lembab para sahabat. Nah, untuk menghemat air ya para sahabat, baiknya disimpan di tempat yang teduh. Karena apa? Karena jika disimpan di tempat yang teduh, kita tidak sering menyiramnya dan menghemat air ya para sahabat. Nah, ini juga nanti turun dengan sendirinya para sahabat nih. Nanti juga turun dengan sendirinya. Nah, ini video pertama ya para sahabat. Nanti kita bikin video kedua bagaimana penambahan daripada limbah. Kemudian hasilnya seperti apa? Apakah tanah bisa tetap menyerap air? Atau bisa menyimpan air, atau masih tetap seperti ini. Nah, nanti kita lihat video lanjutannya para sahabat. Nah, mungkin sekian para sahabat. Kalau ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar ya para sahabat. Nantikan video keduanya, bagaimana, berapa lama, dan bagaimana tanah ini mampu subur hanya mengandalkan limbah dapur saja. Terima kasih para sahabat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.